Jaringan wajah pria itu benar-benar tumbuh menjadi penampilan badut. Ini mengejutkan Tuan Pengusir Setan. Dia belum pernah melihat manusia dan iblis hidup berdampingan. Dia yang saat ini punya ide yang berani. Dia membuat kotak, berbohong pada pria itu. Cukup masuk ke dalam kotak, maka akan menyembuhkannya. Tapi nyatanya, dia mengorbankannya. Segel dia dan iblis di dalam. Oleh karena itu, kotak memiliki fungsi harapan. Jika membiarkan iblis pria parasit itu membunuh 6 orang, maka bisa mewujudkan satu keinginan. Karena itu, Pengusir Setan tua memenuhi keinginannya untuk memiliki seorang putra. Dan pemuda itu akan terjebak di dalam kotak selamanya. Sekarang kotak itu ada di keluarga kaya, di tangan seorang wanita tua penderita kanker. Jadilah alat untuk keinginannya. Putra bungsu wanita tua itu, Tat, untuk menipu lebih banyak korban untuk datang ke Manor. Dia memutuskan untuk memposting tawaran pekerjaan. Pelamar pertama adalah seorang gadis kulit hitam. Hari ini datang untuk wawancara, tapi baru masuk sebentar, sudah ditangkap oleh Tat. Ikat dia ke ruang utilitas. Tat mengeluarkan kotak itu, letakkan di depan gadis kulit hitam. Kemudian tutup pintu ruang utilitas. Gadis kulit hitam tidak tahu apa yang terjadi. Dia pikir itu hanya penculikan biasa. Tiba-tiba, seorang badut muncul dari kotak, menatap lurus ke arahnya. Yang lebih aneh lagi adalah bola matanya mengeluarkan darah. Belum selesai, seekor monster keluar dari kotak. Apa ini? Karena pemuda itu disegel di dalam kotak. Seluruh tubuhnya ditempati oleh iblis. Badut jalan keluar dari kotak. Ada pengorbanan di depannya saat dia terbangun. Iblis tertawa terbahak-bahak karena gembira. Kemudian dia menyiksa gadis kulit hitam itu. Seret dia masuk, kembali ke dalam kotak bersamanya. Satu korban lagi didapatkannya. Segera seseorang datang melamar lagi. Kali ini seorang pembantu. Melihat rumah besar ini, pelayan itu membuka mulutnya karena terkejut. Tat menawarinya gaji bulanan yang tinggi. Dia menandatangani kontrak tanpa berpikir. Dan pada malam itu, dia tidak menemukan sinyal di seluruh area. Ini membuat pelayan itu sangat aneh. Tepatnya saat ini, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Iblis mengawasinya, membuatnya sangat ketakutan. Untungnya, dia bertemu Susi yang baru saja lewat. Tanyakan padanya ada apa. Sejak malam itu, pelayan itu ketakutan dan sakit parah. Dia memberitahu Tat bahwa di dalam Manor ada setan, dan mengundurkan diri. Tat tidak setuju, berkata dia terlalu lelah dari pekerjaan. Beri dia beberapa hari libur. Dia juga memanggil dokter untuk ini. Memberi pelayan itu pemeriksaan. Ketika dokter siap untuk meresepkan obat, tidak tahu kenapa, dia ragu-ragu. Katanya pelayan itu hanya butuh istirahat, tidak memberinya obat. Saat dokter keluar, Tat mengikuti. Ternyata dokter menerima uang Tat, padahal akan memberikan obat pada pelayan itu. Tapi kemudian hati nurani dokter mengetahuinya. Tidak ingin bermain dengan Tat lagi. Siapa yang tahu obat apa itu? Dia tidak ingin mendapat masalah. Ini membuat marah Tat. Kunci dia di depan Manor. Tidak membuka pintu pada dokter itu. Biarkan dia sendiri pergi ke kandang kuda. Di sana ada saklar. Tapi di saat ini, Tat mendorongnya ke kamar, lalu tutup pintunya. Dokter masih tidak tahu apa yang terjadi. Kotak tiba-tiba terbuka. Setan badut muncul kembali. Cakar membuka perut dokter, membuat dia berteriak kesakitan. Tapi ini membuat iblis sangat bahagia. Setelah siksaan berdarah, dokter juga diseret ke dalam kotak. Satu langkah lebih dekat ke 6 kehidupan. Ketika Tat kembali ke kamar wanita tua itu, mengetahuinya dia bisa jalan. Kali ini tidak membutuhkan kruk. Ini mengejutkan Tat. Ibu akan sembuh. Keduanya memutuskan untuk membuat 2 pengorbanan, yaitu Susi dan pelayan. Setelah selesai, keduanya segera pergi. Tapi yang tidak diketahui Tat adalah, di malam hari Susi pergi mencari pelayan itu. Ternyata, pagi ini, Tat dan konspirasi dokter dilihat olehnya. Termasuk botol obat yang mencurigakan itu. Tat jelas melakukan beberapa hal yang tidak ingin diketahui. Ini mengerikan. Keduanya memutuskan untuk meninggalkan Manor malam ini. Tapi tidak dapat menemukan kunci pintu besar sama sekali. Tiba-tiba ada suara musik yang renyah dari ruang bawah tanah. Susi berjalan mendekat, tapi yang menunggunya adalah monster iblis yang telah menyergap di sini. Setelah beberapa siksaan, Susi mencoba memanjat keluar dari ruang bawah tanah. Melihat Tat muncul di depannya, segera meminta bantuan darinya. Tapi Tat berjongkok, menatapnya dengan penuh arti. Lalu dia tertawa aneh. Sepertinya mengalami semacam kesenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintunya. Yang terjadi selanjutnya adalah siksaan berdarah lainnya. Pengorbanan kelima iblis telah tiba. Pelayan yang mendengar teriakan itu juga pergi ke ruang bawah tanah. Tapi yang tidak diharapkan adalah, Susi sudah mati. Dia bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Dan baru saja bertemu Tat yang lewat. Dia tahu bahwa Tat tidak terhindar dari masalah ini. Kunci dia di kamar. Temukan sendiri kunci pintunya. Beruntungnya, dia akhirnya menemukan kuncinya. Tapi saat ini, wanita tua yang hampir pulih muncul. Menikam pembantu. Katanya itu bukan urusannya. Itu semua perbuatan iblis. Kotak itu berputar lagi. Iblis siap memanen pengorbanan terakhirnya. Tapi mengambil keuntungan dari kecerobohan wanita tua itu, pelayan itu menikamnya di bagian belakang. Belum selesai, dia menikam lebih dari selusin kali berturut-turut. Mematikan. Kemudian bersiap untuk meninggalkan mansion. Melarikan diri dari Manor. Tapi iblis telah lama menunggu pengorbanan terakhirnya. Dengan senang hati mengejar pelayan itu.
sepertinya menikmati prosesnya. Tepatnya saat ini, pelayan itu juga menyerang backhand untuk memberi iblis satu tikam. Biarkan dia juga merasakan rasanya. Di detik terakhir, dia lolos, mengunci iblis di manor, membuatnya marah mengaum. Dan pelayan itu juga beruntung. Baru saja keluar dan menemukan orang yang lewat, menyelamatkannya. Sisi lain, Tat bertemu ibu tuanya yang sudah lama meninggal, menangis terseduh-seduh. Dia memegang tubuh ibunya, menyanyikan lagu anak-anak, tapi iblis tidak mendapatkan 6 nyawa. Tidak akan kembali seperti ini. Tat tidak menolak. Dia tahu bahwa dia harus membayarnya kembali cepat atau lambat. Setelah membaringkan tubuh ibunya, Tat mengangkat kepalanya. Yang tidak disangka, iblis tidak menyiksa Tat, segera membunuhnya. Sangat bersih. Sesudah ini, dia menyeret tubuh Tat kembali, masukkan ke dalam kotak. Akhirnya mendapat 6 persembahan. Tapi ini belum berakhir, karena keinginan ibunya menjadi kenyataan. Itulah hidup yang kekal.